Ini sensitive matter, tapi ini benar adanya. Ya, silakan. Gue melihat generasi Z itu kayak pengantin gue, klien-klien gue, orang-orang that I interact with gitu, yang bisa menerima kepribadian gue yang tidak biasa dan berinteraksi melalui komentar dengan intelligence. Ya. Gue melihat gini, oke, mereka yang mampu, those who can conduct a deep meaningful conversation adalah orang-orang yang punya latar belakang pendidikan dan juga wawasan yang luas. Oke. Sementara Doraemon yang ngomongnya itu serampangan, menurut gue menggambarkan rendahnya pendidikan dan kurang ditempahnya wawasan kehidupan lo. Oke. Poin gue. Oke. Gitu ya. Kalau yang nonton siaran kan udah mulai terkurasi ya Iwet ya. Ya. Cuma 1-2 deh gitu. Iya kan? Jadi maksudnya gue gini, hati-hati teman-teman. Kalau lu mau berkomentar di kolom komentar, di live orang, di postingan orang, komentar lo itu memberikan deskripsi terhadap pendidikan, luasnya wawasan lo. Ya. Kasarnya, lu tuh ngasih lihat kalau lu tuh bego. Iya. Kan algoritma kalau Reels Instagram tuh beda ya Wet ya? Iya. Kan kalau Reels kayaknya orang-orang yang nggak perlu follow deh ya. Bisa ngeliat Reels, bisa ngeliat Reels kita gitu. Betul. Gue tuh di Instagram udah jarang Wet orang yang komentar bikin sakit hati. Karena kan orang-orang yang follow gue aja. Nah kemarin gue posting nih video Reels gue. Iya. Terus ada yang komentar tuh menurut gue, pas gue lihat, astaga. Kenapa? Komentarnya gini, ya standar lah ya, lunak banget om. Sementara gue lihat foto profilnya dia begini. Oke. Pakai baju pink, gambarnya pixelated, dihalusin gitu. Lo tau kan dihalusin yang kayak Machen gitu. Iya, iya. Terus dia gini, gue gini, iya kualitas premium soalnya, gue bawa bercanda. Terus dia gini, kualitas premium bukannya sampean udah redup dan jalan di tempat. Saya kasih saran ya, biar bisa maju lagi. Suruh ngapain? Sarannya apa katanya? Enggak, gue bawa bercanda, gue gini, ya sayangnya kotak saran udah ditutup. Kotak saran udah diangkat. Terus gue bilang gini, kalau redup siapin sari puspa ya mas, banyak nyamuk. Maksudnya apa? Lu gak tahu sari puspa? Enggak. Oh, autan gitu. Iya, dan ternyata sari puspa itu tahun 2020 udah ganti nama jadi Sovel. Oh, oke. Terus? Kan kalau redup banyak nyamuk. Oh, gelap. Iya, 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 iya. Itu satu ya. Maksudnya gue, why gitu? Who are you to judge? Kalau lo pimpinan Trans TV, lo ngejudge gue redup, gue terima. Bener gak, Wet? Iya. Gue terima gitu. Nah ini lu, siapa lo? Gitu. Terus postingan gue sama Becky. Gue sama Becky nge-MC, Becky pakai kacamata. Lo tahu kan kenapa Becky pakai kacamata? Karena dia habis operasi retina. Ya. Ada yang komentar gini, faktor U kayaknya ya udah pada tua tuh nge-MC udah harus pakai kacamata. Tuanya bener, tapi kenapa sih lo harus begitu? You know, gue tuh gini, Mbak, cara Mbak berkomentar itu menunjukkan intelijensi sama wawasan Mbak. Nggak malu ya? Udah itu aja sih. Tapi gue mau berkomentar sedikit. Ini nggak ada konteks sama Gen Z kan? Nggak. Gue tuh cuman mau bilang gini, sementara kemarin gue tuh ditegur sama keponakan gue, Gen Z ya. Keponakan gue Gen Z. Karena gue bilang gini, nih, aku kasih lihat ya, foto ini Om Doni masih gendut. Ponakan gue gini, Pipi, we don't say that to people we know. Gak boleh Pipi body shaming seperti itu. Ya tapi memang Om Doni gendut, itu fakta. Tapi you don't say that. Itu akan menyinggung perasaannya dia. You don't state it the obvious, Pipi. Oh, oke. Nah itu maksudnya gue tuh bedanya orang yang berwawasan sama berintelijensi sama yang enggak. Ini mau ditanggepin apa lo cuman mau ngeluarin racun aja? Enggak, mau ditanggepin juga boleh. Karena kalau cuman buang racun nanti gue bilang. Oke, ya udah. Kalau gue nanggepinnya gini menurut gue. Ini berkaca, gue mau pakai kata-kata berkaca lagi. Pada pengalaman gue
gue nggak apa-apa. Lo mau ngaca-ngaca gitu, gue nggak masalah. Gue kan anaknya terlalu ini ya, apa namanya, self-center ya. Jadi gue nggak peduli di sekeliling gue. Dan ini nyambung. Jadi gue mikirnya gini, ini sama kayak dulu gue siaran pertama kali di radio OS, terus gue pindah ke Hard Rock FM. Terus abis itu, waktu gue di OS itu nggak terlalu banyak tuh yang komentar-komentar. Ya, lalu gue pindah ke kolam yang lebih besar, di mana spotlightnya mungkin lebih terang gitu, karena waktu itu kan baru gitu ya, sehingga orang mulai notice. Dan kemudian akhirnya komentar-komentar miring itu keluar. Waktu itu masih zaman SMS. Itu satu. Terus waktu gue pindah ke Jakarta juga seperti itu. Ya. Dan kebanyakan adalah orang-orang yang berkomentar itu orang-orang yang nggak kenal gue. Begitu mereka mulai kenal gue, mereka mulai biasa dan akhirnya bisa menerima. Gitu ya. Lalu kemudian gue masuk TV. Masuk TV O Channel dulu. Nggak banyak yang komentar. Gitu ya. Terus gue pindah Indosiar, Kiss. Satu, pindah TV station yang lebih besar. Dua, pindah ke acara yang juga besar, Kiss. Wah, itu komentar miringnya gila banget. Ya. Mulai dibilang dari yang, hostnya bukan artis ya. Terus ada lagi yang bilang, aneh banget hostnya. Hostnya giginya berantakan, fisik, Bo. Terus abis itu gue cuma mikir gini waktu itu. Waktu itu sih gue sakit hati banget dibilang gitu, gila kali lo. Sampai gue dipanggil sama eksekutif produser gue. Kamu kayaknya harus berbenah deh. Gigi kamu harus dirapihin, dandanan kamu harus dibenerin. Lu kebayang gak rasanya kayak apa gitu? Maksud gue kayak, oh my god, gila banget gitu. Tapi sekarang, terus gue melihat gini, terus gue masuk TikTok, dari Instagram ke TikTok gitu ya. Di Instagram juga gitu, di TikTok juga gitu, Bo. Waktu gue mulai siaran, terus kemudian konten gue mulai yang viewsnya 100.000, 1 juta gitu ya. Mulai ada yang komen tuh, follower segini kok udah punya centang biru? Ini orang siapa sih? Kok bisa FYP sih? Gue yang udah bertahun-tahun main TikTok, kok gue gak pernah FYP? You know? Terus gue gini, oh ini adalah satu konsekuensi ketika lo pindah ke kolam yang lebih besar. Bener nggak? Dimana makin banyak exposure-nya ke lo. Dan ketika exposure itu makin besar, lo nggak bisa kontrol kan komentar orang-orang tersebut. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, dia akan mulai tersortir tuh. Orang-orang tadi, either dia akan jadi suka sama lo, atau dia akan ninggalin lo, karena dia pikir kayak, oh, gue nggak ditanggepin sama dia. Please tinggalin gue. I don't want you in my life. Iya. Jadi gue mikirnya gini, sama satu lagi gitu ya. Ini balik ke pernyataan gue tadi. Gue kan self-center banget ya orangnya, you know. Itu sebenarnya bukan cuma bercanda, tapi ada satu pesan penting di situ. Gue nggak peduliin orang lain. Bahkan kadang-kadang yang kayak gitu tuh bener-bener gue. Ini kadang-kadang kan gini ya. Lo kan kadang-kadang harus feed your ego. Lo harus kasih makan ego lo. Gue nganggap gini, sampah. Iya, sayangnya tidak selalu emosi kita sestabil itu untuk menghadapi itu. Kalau lo mungkin beda, lo udah di kasta yang bisa gitu ya. Atau mungkin lo tidak sesering gue mendapatkan komentar seperti itu. Dan makanya gue suka apa yang dilakukan Michelle Khalid dan gue lakukan itu. Kalau emosi gue lagi kesel gitu ya, gue post muke lo. Karena nyambung dengan apa yang gue baca di bukunya Arthur Brooks ya, gini. Dia tuh bilang gini, what we notice from people is actually things that we want to have but cannot have. True. Contoh, lu pengen kaya tapi lu nggak bisa kaya. Begitu lu ngelihat orang di sosial media menikmati kehidupan kaya raya, komentar lu akan gini, uangnya pasti ngambil uang rakyat tuh. Kata siapa? Lo karena sirik, karena mereka menjalani kehidupan yang lo nggak bisa. Dan ini so true, Iwet. Laki-laki yang ngatain gue tulang lunak gitu ya, rata-rata gue lihat profilnya tulang lunak.
Iya, iya. Ya, atau mungkin in the closet gitu. Terus atau yang kemarin tuh ya, reels gue yang MC kawinan sama Becky tuh. Pada nanya gini, kawin kayak lo, MC-in orang kawinan melulu. Gue gini, kan itu pasti orang yang menikah tapi tidak bahagia. Jadi dia kesel melihat orang yang menjalani kehidupan yang mereka tidak bisa miliki. Setuju. Itu gue setuju banget. Dor banget tuh di gue. Iya, itu Arthur Brooks itu kayaknya gue mesti beli deh bukunya. Iya, karena kalau kita tuh kan berdasarkan pengalaman ya. Kalau Arthur Brooks itu dia kan scholar ya, Iwet, profesor. Jadi penelitian, Bo. Jadi valid banget. Gue setuju banget sama yang Arthur Brooks itu bilang, dan gue setuju sekali bahwa komentar jahat, bagaimana kita bereaksi terhadap orang, bagaimana kita mengomentari orang lain, bagaimana kita berbicara, itu berawal dari daleman yang nggak bahagia. Tinggal sekarang dicek aja, lo nggak bahagianya di mana. Iya, gampangnya itu kok. Iya, apa mungkin lo kurang tidur, lo kurang makan, atau mungkin lo kurang duit. Iya, kayaknya kurang duit deh. Iya kan? Karena maksud gue kemarin baru bikin konten. Gue lihat. Lo lihat kan? Gue terinspirasi dari ada di TikTok gitu. Cowok kontennya tuh cuma 15 detik, 10 detikan. Terus yang gitu ngomong-ngomong gitu ke kamera gitu, Bo, tapi lightingnya bagus gitu. Terus ngomongnya cuma yang simpel-simpel. Terus gue gini, aku coba gitu. Tapi gue ngerasa gitu ya. Gue pribadi ini balik lagi berkaca kepada pengalaman gue ya. Kalau gue mulai jahat sama orang, gue komentar tajem, atau gue nggak happy, itu gue selalu self-check gitu. Oh, gue belum tidur semalam. Oh, gue lapar. Tapi mostly, oh saldo gue berkurang banyak. Jadi kesel. Kesel. Lo ngerti gak sih? Itu kan kayak, lo kebayang gak? Lo kerja keras, ya. Lo menghasilkan uang, tapi uang lo habis buat cicilan. Atau lo mesti mengeluarkan uang untuk bayar pajak misalnya. Sesuatu, nggak, maksud gue, lo ngerti nggak sih? Lo kalau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lo bisa pegang, itu kan beda rasanya sama lo mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya kasat mata gitu. Kayak lo bayar premi asuransi. Itu kan kesel ya, kayak anjing mahal banget. Iya. Iya kan? Iya, tapi bayar pajak juga gue masih sakit hati kok. Tenang. Nah, maksud gue itu problemnya. Coba lihat lagi deh. Kalau misalnya lo kesel, lo berkomentar jahat, coba lo cek saldo lo. Pahit, tapi bener gak sih, Dave? Emang. Ya, begitu lo lihat saldo lo, anjing, pantesan gue kesel mulu. Iya, sorry Dori Strawberry deh gitu ya. Makanya orang-orang yang komentarnya gitu tuh, dilihat foto profilnya aja, ya Allah, handphone lo aja masih pixelated, Beb. Iya, kesian beneran ya kan, Bo? Kayak lo gini, ya Allah, ya udah deh. Nasib lo emang gak sebaik gue, Nek. Maaf aja deh. Coba mungkin belajar lebih keras, kerja lebih baik gitu. Nggak sejahtera. Kalau ada teman gue bilang, itu orang itu lagi nggak sejahtera tuh gitu. Gue suka lo kata-kata itu karena nggak sejahtera itu scope-nya tuh luas ya. Bener, lebih besar kan? Ya, kayaknya kalau nggak bahagia itu kan very artificial gitu ya. Iya. It only define feelings gitu kalau bahagia. Iya. Kalau sejahtera tuh luas gitu ya. Dan ke dalam sejahtera tuh. Iya. Iya kan? Karena, Bo, udah deh, manusia tuh itu aja kok. Ya, cukup tidur, cukup makan, sama cukup duit. Mau lo bilang katanya uang doesn't buy happiness, puh. Bentar gue ngambil susu.